Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pecinta serial drama India. Selamat berjumpa lagi dengan channel Babang Teyeng. Kali ini Babang akan coba membahas alur cerita sinopsis Kulpi. Akhirnya Lovely berterus terang kepada Sikander kalau Kulpi itu adalah anak kandungnya. Tetapi sayang, Lovely membuang Kulpi jauh ke seberang sana. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya sahabat semua tekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan video-video dari Babang Teyeng. Di episode kali ini, hati Sikander begitu hancur lebur setelah ia mengetahui kalau Kulpi itu adalah anak kandungnya. Dimana di episode sebelumnya, Sikander membiarkan Kulpi pergi dengan Lovely yang entah dibawa kemana. Alasannya, Kulpi akan dimasukkan ke suatu sekolah yang modern. Namun, setelah Kulpi pergi meninggalkan rumah, ia pun mengizinkannya. Ternyata Sikander baru menyadari kalau buku diari itu buku catatan Nimrat yang menjelaskan bahwa di situ tertulis kalau Kulpi sendiri itu adalah anak kandungnya. Tentu saja hal itu membuat Sikander sendiri seperti orang gila, karena ia begitu tega membiarkan anaknya entah itu dibuang kemana. Satu persatu lembaran buku itu pun dibaca oleh Sikander. Namun Sikander sendiri pun tidak berhenti-hentinya menangis, karena ia merasa menyesal dalam seumur hidupnya. Baru kali ini ia merasakan sakit yang tak terhingga, karena ia telah ditipu dan dibodohi oleh istrinya sendiri, Lovely, si gendut jahat itu. Kemudian ia pun sambil meyakinkan bahwa isi yang di dalam buku itu betul-betul bukti. Ia pun mengambil sesuatu dari dalam lemari yang ia anggap mencurigai, karena Lovely sendiri melarang membuka lemari itu. Bahkan Nimrat sendiri waktu itu berada di sampingnya. Tetapi sayang, Sikander tidak bisa melihatnya. Lalu setelah semuanya jelas, Sikander pun mengambil sesuatu yang berada di dalam lemari itu. Dan ternyata benar saja, isi dalam kotak warna merah itu ternyata sapu tangan bekas Sikander ketika ia sedang bersama Nimrat. Hingga akhirnya keyakinan Sikander mengatakan kalau Kulpi itu memang anak kandungnya. Bahkan Nimrat yang saat itu bersama dirinya terus menangis. Sikander betul-betul terpukul dengan kejadian ini, sehingga ia saat menyadari kalau Kulpi itu benar-benar anak kandungnya, darting Sikander pun mulai melonjak. Hingga akhirnya ia pun mengambil kesimpulan akan menemui Lovely dan akan melabraknya. Namun saat Sikander baru saja masuk ke dalam rumah, memang betul wanita iblis ini Amaira lah sebagai senjatanya. Sehingga ia tahu kalau Sikander akan marah, sehingga ia pun membiarkan Amaira untuk menghampiri Sikander dan memeluknya. Akan tetapi Sikander kali ini tidak ingin dibodohi oleh si bom-bom ini. Sikander pun langsung mengorek keterangan dari Lovely. Namun awalnya Lovely sendiri tidak mengakui kalau Kulpi itu anak Sikander. Akan tetapi karena Sikander ngotot dan akan membawa kasus ini ke ranah hukum, Lovely pun akhirnya mengakui dan berterus terang pada orang yang ada di situ kalau Kulpi itu adalah anak Sikander, hasil hubungan dari istri pertamanya, yaitu Nimrat. Setelah Sikander mendengar Lovely berkata seperti itu, darah tinggi Sikander memuncak lagi. Ia hampir saja mencekeknya. Kalau saja Mohinder dan ibundanya telat datang, entah apa yang akan terjadi dengan si bom-bom ini, Lovely. Pun seketika saja Mohinder pun datang dan langsung memeluknya. Akan tetapi setelah Sikander memeluk kedua orang tuanya itu dan kakaknya Mohinder, Lovely berkata jujur kepada Sikander kalau sebenarnya rahasia ini mereka sudah tahu. Tentu saja Sikander merasa terpukul. Jangankan Lovely adalah yang istri keduanya, sedangkan ibunya sendiri merahasiakan kalau Kulpi itu adalah anak kandungnya. Sehingga itulah yang dijadikan senjata oleh wanita biadab ini. Tentu saja mendengar semua pernyataan dari Lovely membuat hati Sikander sendiri jadi lulah lantang.
Ia seakan tidak berdaya, dan untuk menebus semua kesalahannya, Sikander pun berusaha untuk menemukan Kulfi. Walaupun Lovely sendiri tidak mengatakan kemana Kulfi perginya, namun kali ini Sikander sudah bertekad, ia pasti akan menemukan Kulfi. Bagaimana caranya? Ia akan terus berusaha untuk menemukannya. Hingga Sikander sampai di suatu tempat, ia pun langsung tergulai lemas kala ia memandangi rembulan yang menghiasi. Sementara itu, Lovely memang wanita yang sangat brengsek. Rupanya Kulfi sendiri dibuang ke suatu rumah tahanan karena Lovely sendiri mengatakan kepada sang pemilik rumah kalau Kulfi itu bukanlah anak baik-baik. Wajahnya saja yang lembut, tetapi hatinya sangat licik, kata Lovely mengadu kepada yang punya rumah tahanan itu. Tentu saja sesampainya di ruangan tahanan itu, Kulfi digeletakkan begitu saja. Namun dari wajahnya yang seram, sepertinya raut wajah seperti ini menandakan sosok ini pasti mempunyai watak yang sangat keras. Dan ia pun sangat kejam dan sangat jahat. Hingga Kulfi saat melihat orang ini, ia langsung memberikan salam. Akan tetapi, justru orang itu malah menghubungi Lovely. Si endut ini memang pandai bersandiwara. Dengan suara lembutnya, seakan-akan ia manusia yang paling benar di alam dunia. Sehingga pemilik rumah tahanan itu percaya 100% kalau Kulfi itu adalah anak yang kurang ajar. Bahkan ia sempat melihat, padahal semua itu adalah karakter Kulfi. Kulfi memang gadis beliang yang suka menghibur dan bernyanyi. Apalagi jika melihat kawan kesusahan, dia pun pasti bakal membantu. Sementara itu, Sikander sendiri tidak ingin kehilangan akal. Ia pun berusaha mengajak Lovely untuk pergi jalan-jalan. Padahal kenyataannya, ia akan membawa Lovely ke kantor polisi. Tujuannya agar polisilah yang mengorek keterangan dari Lovely tentang keberadaan Kulfi. Namun sebelum Lovely berangkat dengan Sikander, ia menyempatkan diri untuk menghubungi sang penjaga rumah tahanan itu. Dan ia pun berpesan, jika ada orang yang bertanya, bilang saja aku tidak tahu menau tentang masalah ini. Dan gadis kecil yang bernama Kulfi. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Bukankah semakin seru dan semakin menarik saja kan? Saksikan terus serial drama India Kulfi yang tayang setiap hariannya di Antv. Dan bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bila ada kata dan ucapan yang kurang tepat dari Babang, sekali lagi Babang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.